Kali ini kita akan bahas aplikasi turunan tentang laju perubahan yang berkaitan. Kata kuncinya di sini ada di laju, berarti nanti ada hubungannya dengan waktu. Jadi nanti turunannya kita turunkan terhadap waktu. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan laju perubahan yang berkaitan. Jadi nanti pada soal kita ikuti langkah-langkah di sini untuk menyelesaikan permasalahan kita. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika kuantitas suatu variabel bertambah, maka turunan variabel tersebut bernilai positif. Sedangkan kalau kuantitas suatu variabelnya berkurang, maka turunan dari variabel tersebut bernilai negatif. Kita coba contoh soal kita. Sebuah bak berisi air berbentuk tabung. Baknya dengan ketinggian 10 cm dan jari-jari alasnya 5 cm. Mula-mula bak tersebut berisi penuh dengan air, kemudian airnya dikeluarkan dengan laju 2 cm3 per menit. Berapa laju turunnya ketinggian air dalam bak? Jadi kita ikuti langkah-langkah penyelesaian yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kita sketsa dulu. Ini adalah tabung kita, bak airnya. Nah, jari-jarinya di sini adalah 5 cm. Kemudian ketinggiannya ada 10 cm. Variabel yang kita pakai, ketinggian ini kita pakai variabel H. Sedangkan untuk volumenya kita pakai variabel V, begitu. Nah, kemudian yang diketahui lagi, yang bisa kita tuliskan lagi di sini, air dikeluarkan dengan laju 2 cm3 per menit. Nah, berarti laju ini air yang dikeluarkan dalam bentuk volume. Berarti dV per dt-nya itu adalah 2. Nah, karena dikeluarkan berarti airnya berkurang. Nah, kalau airnya kuantitasnya berkurang berarti diberikan tanda negatif, minus 2. Kemudian kita lihat lagi hubungan antara langkah yang berikutnya. Kita lihat hubungan antara variabel-variabel yang berkaitan. Dalam hal ini volumenya itu dari tabung adalah pi kalikan R kuadrat kalikan H. Seperti tadi yang sudah kita bahas, R-nya itu adalah konstan, tetap R tabungnya, yang berubah itu adalah ketinggiannya. Maka volume bisa kita tuliskan R kita masukkan 5, jadi ini adalah 25 pi H. Yang ditanyakan di sini adalah laju turunnya ketinggian air. Laju turunnya ketinggian air, laju di situ berarti per dt. Jadi kalau ketinggian air, maka yang ditanyakan itu adalah dh per dt-nya. Jadi ini kita turunkan, kalau sebelah kiri ini kita turunkan, yang kanan ini juga kita turunkan, maka kita dapat dv per dt kita laju kita turunkan terhadap t, maka ini sama dengan 25 pi dh per dt. Kemudian kita masukkan, kita substitusikan yang diketahui. Jadi ini minus 2 sama dengan 25 pi dh per dt. Jadi kita dapatkan dh per dt kita itu adalah minus 2 per 25 pi minus 2 per 25 pi cm per menit. Kita coba untuk contoh soal berikut ini. Sebuah es berbentuk kubus dengan sisi X cm meleleh dengan laju 9 cm3 per menit. Asumsinya melelehnya dari segala sisi. Kemudian pertanyaan, berapa laju perubahan X pada saat X sama dengan 10 cm? Jadi mula-mula kita ikuti langkah yang tadi, kita gambarkan dulu. S-nya berbentuk kubus. Nah, dengan sisinya X, jadi tingginya X, kemudian lebarnya X, dan panjangnya juga X, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat berarti yang diketahui di sini itu adalah meleleh dengan laju 9 cm3 per menit. Berarti dV per dt-nya itu adalah 9. Karena meleleh berarti kita berikan tanda minus 9. Pertanyaannya yang ditanyakan adalah laju perubahan X. Berarti dx per dt. Ini yang
ditanyakan. Kemudian kita lihat hubungannya apa V dengan X di sini. Nah, volume dari kubus itu adalah X pangkat 3. Jadi ini kalau kita turunkan, laju kita turunkan terhadap T, maka ini adalah 3X kuadrat dx per dt. Kemudian kita substitusikan, jadi ini min 9. Sedangkan untuk 3X-nya di sini adalah pada saat X sama dengan 10 cm. Berarti kita masukkan 10 kuadrat dx per dt. Jadi dx per dt kita itu sama dengan 9 dibagi dengan 3 dikalikan 10 kuadrat. Atau sama dengan 0,03 cm per menit. Demikian contoh soal kita yang bisa kita bahas untuk aplikasi turunan tentang laju perubahan yang berkaitan. Untuk latihan-latihan soal yang lain bisa kalian kerjakan dari slide-slide yang sudah ada. Selamat belajar.